Rektor UGM tidak menggunakan kata memastikan ijazah tersebut asli, tetapi menggunakan kata meyakini. Yakin aja, itu berbeda itu, memastikan dengan meyakini. Kedua, Rektor UGM ataupun Dekan Fakultas Kehutanan sama sekali tidak menyebutkan nomor pokok mahasiswa, ya. Jadi itu nggak disebutkan. Maka secara intelektual tadi kita sudah katakan tidak bernilai apa-apa gitu. No. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud mendelegitimasi UGM. Saya undang atau kami undang, jadilah penggugat intervensi. Mari kita buktikan di pengadilan. Kalau Anda tidak lakukan ini, Anda betul-betul tidak punya kapasitas intelektual di sini. Kok bisa sih diralat ya kan sekarang? Kok bisa sih 2022 nih bos? 2022 ketika sudah banyak yang ngendus infonya ya. Udah banyak nih, apalagi udah banyak netizen yang kepo nih soal pro dan kontraknya dugaan ijazah Pak Jokowi ini. Sementara itu, ya kan, Pak Jokowi sendiri lulus tahun 1985 yang masih berada rentang periode kepemimpinan Pak Ahmad Sumitro, Profesor Ahmad Sumitro. Tetapi yang menandatangani ijazahnya justru Profesor Sunardi Prawo Hatmojo. Wah, Ahmad Sumitro dengan Sunardi kan beda, orangnya beda, namanya beda, ya enggak? Jadi buntut pertanyaan ini rupanya terdengar sampai ke dalam internal UGM saudara. Dan pihak redaksi UGM yang menulis artikel mengenai Profesor Ahmad Sumitro. Nah, jadi UGM sendiri yang nulis, UGM sendiri yang beralat, UGM sendiri yang klarifikasi, UGM sendiri yang konferensi pers. Pertanyaannya, demi apa coba? Demi apa? Apakah demi meluruskan? Apakah demi apa? Demi apa deh coba? Nah, menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat. Jadi, Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 advokat yang saya kira sangat tangguh. Jadi ini misalnya Pak Jokowi kemudian tunjukkan, ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah, kemudian ijazah negeri SMP Muhammadiyah, kemudian ijazah SMA negeri dan S1 UGM, ini resmi asli, nah, pakai shot asli. Nih asli, kan tinggal ditampang di media, konferensi pers, supaya nggak ada polemik berkepanjangan seperti ini, ya nggak? Supaya tidak ada pro dan kontra berkepanjangan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, supaya tidak ada polemik, Pak Jokowi tunjukkan, ini loh ijazah saya yang asli. Nah, kemudian argumen Bambang Tri dan para advokat itu bisa salah. Tapi sebaliknya, kalau yang benar adalah yang digugat oleh Bambang Tri dan dibantu 5 advokat, ya tentu resikonya wallahu a'lam. Apakah MPR kemudian akan mengimpeach saudara Jokowi? Saya tidak tahu, ya. Tapi itulah saya kira cara yang paling mudah. Jangan berpiro, jangan kesana kemari, apalagi mengumbar secara liar. Para buzzer-buzzer itu malah makin ribut, ya. Pak Jokowi malah citranya bisa jatuh. Jadi gagal saja Pak Jokowi datang, kemudian tunjukkan, selesai. Gak ada urusan sama omongan Rektor UGM soal ijazah Jokowi. Egy Sujana gak main-main, sama sekali gak bernilai secara hukum. Isu ijazah Presiden Jokowi palsu menghebohkan publik khususnya di media sosial. Ijazah dari Universitas Gadjah Mada UGM Jokowi disebut segelintir orang palsu. Rektor UGM pun akhirnya menegaskan bahwa keyakinan mereka adalah ijazah Jokowi asli. Pihak Bambang Tri yang memang melakukan gugatan atas persoalan ijazah Jokowi pun ikut menanggapi pernyataan pihak UGM.
Salah seorang kuasa hukum Bambang Tri, Egy Sujana, menegaskan bahwa peristiwa hukum sebagaimana yang pihaknya lakukan harus dipahami secara intelektual dan tak bisa diada-adakan. Peristiwa hukum harus dipahami menjadi salah satu peristiwa yang intelektual, bukan liar. Bukan satu keadaan yang diada-adakan, tapi ini fasilitas negara sebagai negara hukum. Harus diprioritaskan pendekatan ilmu hukum ini, jelas Egy dalam konferensi pers yang juga disiarkan secara daring pada hari Rabu. Karenanya Egy menganggap pihaknya menilai apa yang disampaikan oleh Rektor UGM terkait ijazah Jokowi tak bernilai sama sekali. Hal ini karena menurut Egy apa yang pihaknya persoalkan sudah masuk ke ranah hukum dan segala pernyataan tak bernilai jika tidak dilakukan di dalam sidang. Kaitan dengan penjelasan atau apa yang disampaikan oleh pihak Rektor UGM sama sekali tidak bernilai secara hukum. Mengapa? Karena tidak disampaikan dalam sidang pengadilan, ungkap Egy. Atas dasar itu Egy mengungkapkan pihaknya tak terlalu memberi fokus tentang apa pernyataan Rektor UGM karena dianggap sama saja dengan isu liar mengenai palsunya ijazah Jokowi. Jadi itu sama dengan cerita yang lainnya, juga yang sifatnya di medsos yang menjelaskan betapa banyak bukti-bukti sebaliknya yang menjelaskan palsunya ijazah Jokowi. Maka karena itu kita tidak juga menganggap itu. Kita hanya fokus pada peristiwa hukum yang mana klien kami Bambang Tri melakukan gugatan, ujar Egy. Mengenai status ijazah Jokowi sendiri pun pihak UGM lewat rektor telah memastikan ijazah Jokowi asli. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo, kata Rektor UGM Ova Emilia dalam jumpa persnya.